Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ia memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan. Dan tak lupa sholawat serta salamnya semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Baik, akhwat fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini, pada hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa berbincang kembali bersama, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema atau sebuah judul yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimah. Apa itu? Itu adalah 4F. Tahukah kalian apa itu 4F? 4F yakni yang pertama adalah fun, yang kedua adalah food, yang ketiga adalah fashion, dan yang terakhir adalah film. Mungkin kalian, sebagian dari kalian sudah pada tahu nih tentang 4F tersebut. Nah, mari kita bahas sama-sama. 4F. Ya, 4F merupakan sebuah tantangan bagi kita para muslimah dalam menghadapi kehidupan di zaman ini. 4F yakni fun, food, fashion, and film merupakan sebuah tantangan besar bagi kita sebagai muslimah dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kita sebagai muslimah harus bisa melawannya, kita harus bisa menghadapinya, kita harus bisa mencegah diri kita supaya tidak terjerat dalam 4F tersebut. Pertama adalah fun. Apa itu fun? Tahukah kalian fun itu apa maksudnya? Ya, fun itu adalah fun ya. Fun itu adalah kesenangan atau hiburan atau sesuatu hal yang menyenangkan hati kita. Dan banyaknya para remaja saat ini mengambil jalan kesenangannya, yaitu dengan apa? Jalan pacaran. Sudah tidak asing lagi di kalangan para remaja sekarang, zaman sekarang, dengan kata pacaran. Mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa ya bagi para remaja saat ini gitu. Khususnya kita semoga sebagai kaum muslimah, semoga kita tidak terjerat dalam hal tersebut. Pacaran merupakan sebuah hal yang tidak ada dalam Islam. Islam tidak mengajarkan hal pacaran. Pacaran bahkan untuk mendekatinya saja tidak boleh gitu. Mendekati hal-hal yang termasuk ke dalam zina, hal yang mendekati zina. Padahal sudah jelas Allah jelaskan bahwasannya janganlah kamu mendekati zina gitu. Untuk mendekatinya saja tidak boleh. Lantas bagaimana dengan melakukannya? Nah, semoga kita sebagai para muslimah semoga bisa terhindar dari jeratan pacaran tersebut. Jeratan, padahal jika kita ambil kesenangan dalam segi positifnya, kita bisa kok senang-senang, tapi kita tidak harus berbuat dosa gitu. Bisa kan? Kita banyak ngobrol-ngobrol gitu bersama teman-teman kita main-main, kita melakukan hal-hal positif yang membuat hati kita senang, tidak dengan kegiatan senang dengan pacaran tersebut. Oke. Selain itu, di media sosialnya, hal-hal yang memang membuat senang para remaja saat ini, yang memang menjadi tantangan seorang muslimah dalam kehidupan ini. Sekarang udah mulai gencar yang namanya TikTok. Dalam TikTok tersebut banyak wanita yang joget-joget gitu. Mereka sudah berhijab, mereka sudah anggun, namun lantas kenapa mereka malah berjoget-joget di depan kamera, lalu mereka menguploadnya? Apakah itu sebuah kebenaran? Sebaiknya kita perbaiki introspeksi diri. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Filah yang kedua adalah food. Food itu artinya makanan. Banyak di zaman sekarang makanan yang emang sudah tercampur dengan hal-hal yang haram. Bukan banyak, tapi sudah sangat banyak. Bahkan sudah familiar sekali bahwasannya sekarang banyak makanan yang emang dicampur dengan bahan-bahan yang tidak halal, yang sangat dilarang oleh Islam, seperti daging babi. Misal ada bakso dengan daging babi gitu, dicampur dengan daging babi. Itu sebenarnya sudah tidak benar, itu sudah tidak baik. Kenapa?
karena itu sudah dilarang dalam Islam, dan itu menjadi sebuah tantangan bagi para muslimah gitu dalam kehidupan ini, yang bisa emang melalaikan juga kaum muslimah. Mengapa bisa melalaikan kaum muslimah? Apabila kita terlalu banyak makan makanan setiap harinya, itu akan membuat tubuh kita lelah. Kita ingin untuk selalu tidur karena perut kita yang terlalu kebanyakan makanan menyebabkan tubuh kita ingin diam gitu, sehingga kita malas untuk beribadah, apalagi ibadah sholat gitu, ibadah ikut kajian di majelis taklim, itu akan membuat kita semakin malas. Karena apa? Karena kita terlalu banyak makan. Padahal sudah jelas bahwasanya kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal apapun, apalagi dalam hal makanan. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi untuk ibadah juga itu akan mempengaruhi. Lagi dengan makanan yang haram. Makanan yang haram atau yang tidak baik itu bisa mempengaruhi sikap perilaku kita. Makanan tersebut bisa mempengaruhi kita, bisa memberikan dampak buruk bagi diri kita, bagi pikiran kita, bagi keimanan kita juga. Makanya kita harus menjaga hal-hal atau makanan-makanan yang baik untuk kita makan. Kita harus menilai dulu apakah ini makanannya halal, apakah ini makanannya baik untuk kesehatan. Kita harus selektif dalam memilih ya teman-teman, akhwat fillah. Nah gitu, akhwat fillah, yang ketiga adalah passion. Mengapa passion menjadi sebuah hal yang menantang, yang menjadi tantangan kaum muslimah, dan kenapa juga passion merupakan sebuah hal yang melalaikan bagi kaum muslimah? Kembali kepada yang tadi, bahwasanya kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam setiap hal. Dalam hal makanan, sekarang dalam hal pakaian kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita harus menuruti standar agamanya, standar ajaran agama Islam, bahwasanya kita harus menutup aurat kita dengan rapi. Banyak wanita di zaman sekarang ini yang mereka berlomba-lomba dalam hal berpakaian, dalam hal fashion. Mereka membeli ini itu untuk menunjukkan tampilan mereka, bahwasanya itu mereka adalah seseorang yang emang sangat bagus dalam segi pakaian, dalam segi fashion. Padahal itu sangatlah tidak baik. Kebanyakan wanita zaman sekarang ini cenderung mengikuti berbagai fashion perkembangan yang lagi tren di zaman-zaman sekarang ini. Semakin banyaknya perkembangan, semakin majunya perkembangan, semakin banyaknya tren-tren yang muncul, semakin gencar juga muslimah wanita untuk mengikuti tren-tren tersebut. Padahal hal tersebut sangatlah tidak patut untuk dicontoh. Kenapa? Karena hal tersebut tidak baik untuk kita. Yang terakhir adalah film. Kenapa film menjadi tantangan dalam kehidupan muslimah? Dan kenapa film juga menjadi sebuah hal yang melalaikan kaum muslimah? Ya, film merupakan sebuah hal yang melalaikan kaum muslimah dalam setiap hal. Misal kita mau beribadah karena kita suka dengan film tersebut, dengan sinetron tersebut, dengan Hollywood, film-film Hollywood kayak gitu. Kita yang mau sholat terganggu dengan adanya film tersebut gitu, karena kita mendahulukan dunia, kita mendahulukan ego kita suka dengan film tersebut sehingga kita lalai dalam melaksanakan sholat. Hanya itu, film-film juga menghadirkan hal-hal romantisme kaum remaja, tentang pacaran, tadi kembali pada awal tentang pacaran, terus tentang hal-hal yang membuka aurat yang seharusnya memang itu tidaklah kita lihat. Terus bagaimana cara menghadapi tantangan 4F tersebut dalam kehidupan muslimah? Caranya yaitu dengan mengkaji ajaran Islam. Kenapa mengkaji ajaran Islam? Semuanya kembali kepada ajarannya sendiri. Kita harus memperdalam ajaran Islam kita. Kita harus memperdalam ilmu-ilmu agama kita. Kita harus mengkaji lagi supaya kita tahu mana yang baik dan yang buruk, mana yang halal, yang haram, mana yang tidak baik untuk kita lakukan, untuk kita ikuti, mana yang baik untuk kita ikuti. Kita harus kembali mengkaji ajaran agama kita. Bisa dengan mengikuti taklim-taklim, kajian-kajian, baik itu kajian online atau pun kajian offline, boleh kita ikuti sehingga hati kita tidak kosong, sehingga kita ada pencerahan sedikit demi sedikit. Nah, selain itu juga kita bisa dengan bergaul bersama teman-teman yang baik. Kita berteman dengan teman-teman yang soleh dan solehah yang bisa menuntun kita kepada arah yang lebih baik lagi. Karena saat kita berteman dengan orang-orang yang baik,
dengan orang-orang yang paham agama. Apabila kita salah, maka kita akan langsung diluruskan oleh teman kita. Nah, itulah gunanya kita selektif dalam mencari teman. Kita harus bisa mencari teman mana yang teman baik, yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Kita harus bisa selektif dalam memilih teman. Karena pertemanan merupakan lingkungan yang emang sangat penting gitu dalam kehidupan kita sebagai para muslimah, sehingga kita harus bisa mencari teman, mencari teman dalam pergaulan kita itu dengan teman yang baik supaya kita bisa terbawa baik gitu. Nah, selain itu, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak mengkaji terjemah isi kandungan Al-Quran, itu akan membuat kita semakin paham akan ajaran-ajaran agama Islam. Bagaimana kita dalam cara berpakaian, bagaimana cara kita dalam makan makanan yang baik, yang halal, dan bagaimana cara kita bergaul dengan lawan jenis kita, dan bagaimana cara kita mengatur diri kita, dan bagaimana cara kita supaya kita tidak terjebak dalam kesenangan dunia yang dikatakan di Quran surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun, dan kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan dan senda gurau gitu. Dan dalam ayat lain pun dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sudah jelas dikatakan bahwasannya kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan, senda gurau, dan kesenangan yang menipu. Tidak ada yang abadi di dunia ini, karena yang abadi hanyalah di akhirat nanti. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan di dalam kehidupan dunia ini, kita harus mempersiapkan menjadi orang yang lebih baik, bekal kita untuk nanti di akhirat. Nah, akhwat fillah, semoga kita bisa terhindar dari 4 F tersebut, yaitu fun, food, fashion, dan film. Semoga kita bisa menghindari keempat hal tersebut. Menghindari di sini bukan maksud kita tidak makan, kita tidak bersenang-senang, kita tidak berpakaian, bukan itu maksudnya. Kita harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dalam hal tersebut, hal-hal yang emang bukan yang terbaik untuk kita, hal yang memang bisa merusak diri kita. Kita harus bisa memilah dan memilih makanan yang baik, yang halal untuk kita makan, terus makanan yang sehat untuk kita makan. Lalu kita harus bisa memilih pakaian yang layak untuk kita, yang bisa menutup aurat kita dengan sempurna gitu, tapi tidak dengan berlebih-lebihan, dengan tidak memakai riasan yang memang tidak sepatutnya untuk kita tampilkan, untuk tidak kita gunakan gitu. Film juga bukannya kita tidak boleh menonton film, kita boleh menonton film, asalkan film-film yang hal-hal yang berbau positif gitu, film-film yang mengarahkan kepada kebaikan. Nah, sekarang sudah banyak nih film-film yang menghadirkan inspirasi Islami gitu, yang menampilkan hal-hal positif, hal-hal Islami gitu. Sekarang sudah banyak, tinggal kitanya saja. Kita harus bisa memilih film yang baik untuk kita, film yang tidak baik. Itu semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa memilih dan memilahnya gitu, teman-teman. Kesenangan pun bukannya kita tidak boleh bersenang-senang, kita boleh bersenang-senang, asalkan kita bersenang-senang dalam hal positif. Banyak kesenangan yang bisa didapatkan dengan jalan positif. Dengan jalan kita main sama teman-teman, asalkan dalam ranah positif. Jangan sampai kita main sama teman-teman nanti di dalamnya malah kita gibah, kita menggunjing teman-teman kita malah menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Itu tidak boleh. Kita harus bisa ya, kita harus berteman dengan teman-teman yang baik. Semoga materi-materi tadi bisa mengingatkan kita kembali agar kita senantiasa waspada dalam menghadapi perkembangan zaman ini, dan semoga kita bisa menjaga diri kita dalam perkembangan ini, sehingga kita tidak mengikuti arus-arus yang tidak baik, kita tidak mengikuti tren-tren yang tidak baik. Semoga Allah selalu menjaga kita, dan kita harus berusaha untuk menjaga diri kita, teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila mungkin banyak kesalahan dalam penyampaiannya, dalam penyampaian materinya, dalam penyampaian kata-katanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.